Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mengatur dan membuat agenda kerja pimpinan. Saya Alegina Fadilia dan ada Desi Widianti, Mita Rahmawati Mulyana, Wima Saskia, dan Gabriela Sonya Lovena. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian agenda kerja pimpinan. Agenda kerja pimpinan merupakan kegiatan pekerjaan dari seseorang pimpinan di luar dari pekerjaan yang biasanya ia lakukan di dalam kantor atau organisasi. Pada umumnya, agenda kerja pimpinan ini berisikan tentang pertemuan untuk menjalin kerjasama atau mengurus sebuah pekerjaan yang mempunyai tujuan baik bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Untuk itu, seorang sekretaris dituntut untuk selalu berkoordinasi dengan pimpinannya dan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan aktivitas pemimpinan dalam melakukan kerjasama untuk kepentingan kantor atau organisasi tersebut. Saya Desti Widianti, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari mengatur agenda kerja pimpinan. Dalam hal mengatur agenda kerja pimpinan, tentunya memiliki tujuan dan fungsinya tersendiri. Fungsi dari mengatur agenda kerja pimpinan ini adalah mengelola kegiatan atau aktivitas rutin dari seorang pimpinan tanpa menghambat kegiatan pentingnya atau tugas pentingnya, yaitu membuat kebijaksanaan yang mengefektivitas manajemen organisasi kerja. Selain itu, tujuan dari manajemen organisasi ini adalah supaya kegiatan atau pekerjaan dari pimpinan dapat lebih tersusun dan terencana dengan baik, sehingga pimpinan juga bisa memiliki jadwal yang lebih tersusun dengan rapi. Selain itu, dengan adanya agenda pimpinan ini, pimpinan dapat melaksanakan kegiatannya dengan memanajemen waktu yang baik. Untuk itu, seorang sekretaris harus memiliki kemampuan dalam mengelola kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pimpinan dalam sehari-hari, dalam mengendalikan manajemen organisasi kerja agar sesuai dengan tujuan manajemen yang telah disepakati atau ditetapkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wima Saskia. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengatur agenda pimpinan. Seorang sekretaris ini tugasnya bukan hanya untuk mengurus surat menyurat atau mengurus administrasi perusahaan, tetapi sekretaris ini juga harus mampu mengatur agenda acara dari pimpinannya. Untuk mengatur hal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menerima dan menghimpun surat atau informasi berkaitan dengan acara pimpinan. Yang kedua, menyusun jadwal acara kegiatan pimpinan yang bersifat harian, mingguan, dan bulanan. Yang ketiga, ada memberikan jawaban secara tepat terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan jadwal kegiatan pimpinan. Yang keempat, mengingatkan pimpinan tentang setiap jadwal kegiatan. Yang kelima, ada selalu mengikuti kemungkinan adanya perubahan jadwal dari acara atau kegiatan. Nah, kegiatan pimpinan ini secara umum ada 3 jenis, yaitu ada jadwal acara harian, yang kedua jadwal acara mingguan, dan terakhir juga ada jadwal acara bulanan. Untuk membantu sekretaris dalam membuat jadwal kegiatan pimpinan ini, sekretaris biasanya membuat tabel yang berisi daftar dari kegiatan pimpinan. Tabel ini berisi dari kolom nomor, hari atau tanggal, kegiatan, tempat, waktu, dan keterangan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penyusunan perencanaan kerja. Penyusunan perencanaan kerja yang pertama yaitu kita harus tentuin maksud dan tujuannya yang jelas. Lalu yang kedua, kita tentuin berbagai alternatif pilihan yang bisa kita ambil dalam melaksanakan rencana kerja ini. Lalu yang ketiga, kita tentuin dan kita atur sumber daya apa aja yang diperluin. Yang keempat, kita tentuin organisasi, metode, dan prosedur yang ingin kita gunain. Lalu yang kelima, kita tentuin pelaksanaan kerjanya ini mau kapan kita akan laksanakan. Selanjutnya ada sistematika penyusunan agenda kerja pimpinan. Nah, urutan penyelenggaraan agenda kerja pimpinan itu yang pertama kita buat deadline dan remindernya. Apa sih deadline dan reminder? Deadline reminder itu catatan pesan secara umum yang dibuat menurut bulan, tanggal, dan jam serta kegiatan yang menjadi sumber informasi.
untuk menyusun jadwal kerja pimpinan dan jadwal perjalanan dinas. Lalu yang kedua, kita buat jadwal kerja pimpinan. Buat jadwal kerja pimpinan itu kita susun gimana sih rincian kerja yang terjadwal terkait kegiatan kerja yang berlangsung di kantor. Lalu yang ketiga, kita buat jadwal perjalanan dinas atau bisnis. Nah, gimana caranya? Kita susun daftar kegiatan yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan pimpinan di luar kota ataupun di luar negeri. Halo, perkenalkan, nama saya Gabriela Soelovena. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun jadwal kegiatan pimpinan. Di sini, pertama-tama kita sebagai sekretaris bertugas untuk menyusun jadwal kegiatan pimpinan, karena sudah pasti pimpinan tidak selalu ingat dengan jadwal kegiatannya sehari-hari. Untuk itu, disinilah sekretaris membantu bagaimana pimpinan bisa melaksanakan tugasnya setiap hari dengan menyusun jadwal kegiatannya. Kemudian, pimpinan akan memilih jenis agenda atau jadwal baginya, dan diharapkan sekretaris juga mempunyai agenda yang serupa. Hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan adalah sebagai berikut. Pertama itu menerima dan menghimpun surat. Kita sekretaris di sini bertugas untuk menerima surat dan juga menghimpun surat. Kemudian yang kedua, menyusun jadwal acara kegiatan pimpinan. Sudah dipastikan kita pasti akan menyusun jadwal kegiatan pimpinan. Seperti contoh, misalkan pimpinan ada kegiatan di hari ini, misalkan jam 3 sore, kemudian besok jam 5 sore gitu. Kita yang akan mengatur bagaimana kegiatan pimpinan ini akan berjalan dengan baik sesuai pada waktunya, karena kita juga yang tahu bagaimana pekerjaan pimpinan itu sendiri kan. Kemudian yang ketiga, menjadwalkan setiap pertanyaan yang menyangkut acara kegiatan pimpinan. Kemudian yang keempat, ada mengingatkan acara kegiatan pimpinan. Kita yang membuat jadwal kegiatan pimpinan, di sini kita juga dituntut untuk mengingatkan pimpinan. Misalnya besok ada kegiatan jam 3 sore. Jadi kita patut untuk mengingatkan pimpinan bahwa besok beliau ada pertemuan jam 3 sore. Kemudian yang terakhir itu selalu mengikuti kemungkinan terhadap perubahan acara kegiatan pimpinan. Semisalnya kita ditelepon dari pihak perusahaan lain untuk mengubah jadwal, kita harus bersedia untuk selalu memastikan jadwal pimpinan yang bisa diisi lagi harinya, sehingga perubahan jadwal itu tidak berbenturan dengan kegiatan pimpinan yang sudah terjadwal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Mulyana. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh agenda kegiatan pimpinan selama 1 minggu. Pertama kita beri judul yaitu jadwal acara kegiatan pimpinan PT Sumber Cahaya. Untuk formatnya kita bikin, pertama itu adalah nomor, kedua hari atau tanggal, ketiga acara kegiatan, keempat jam, kelima tempat, dan yang keenam adalah keterangan. Yang pertama adalah Senin 7 September 2020. Acara kegiatannya yaitu meeting antar divisi dari jam 8 sampai dengan jam 9. Tempatnya yaitu di ruang serbaguna. Yang kedua adalah meeting dengan manajer keuangan PT Smart Vision, yaitu dari pukul 11 sampai dengan 12 di Cafe Delate. Selanjutnya kembali ke kantor pukul 1:30 sampai dengan jam 2. Untuk yang kedua adalah Selasa tanggal 8 September 2020. Acara kegiatannya itu yaitu undangan dari pukul 2 sampai dengan selesai di Gedung Dirgantara. Yang ketiga adalah hari Rabu tanggal 9 September 2020. Acara kegiatannya adalah presentasi pada acara workshop dari pukul 10 sampai dengan 4 sore di ruang serbaguna, yaitu membicarakan tentang evaluasi pencapaian target market periode Mei sampai September 2020, dihadiri seluruh staf divisi dan subdivisi berjumlah 25 orang. Kemudian yang keempat adalah Kamis 10 September 2020, yaitu acara kegiatannya bertemu Ibu Leni, Direktur PT Agung Jaya, dan makan siang, yaitu pukul 8 sampai dengan 11, yaitu tempatnya di PT Agung Jaya Menara Gading, Res Jakarta. Yaitu membicarakan perluasan usaha di Jakarta diwakili oleh sekretaris. Kemudian untuk kegiatan kedua adalah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi cabang Jakarta, yaitu pukul 8.30 sampai dengan 10 di ruang pimpinan.
Selanjutnya ada rapat direksi pukul 10.30 sampai jam 12 di ruang rapat di lantai 7 membicarakan tentang misi dan visi perjalanan bisnis. Kemudian selanjutnya konfirmasi ulang mengenai kunjungan ke kantor cabang di Surabaya dan memesan tiket pesawat Garuda Indonesia Airlines, yaitu pukul 13.30. Keterangannya untuk keberangkatan Minggu pagi. Selanjutnya menemui Bapak Surahman pukul 2 sampai dengan 4, yaitu di PT Mutiara Indah Jalan Palmerah nomor 15, kantor Bapak Surahman. Selanjutnya Jumat 11 September 2020, yaitu kegiatannya pertemuan dengan Bapak Faris, marketing PT Star Company, menyiapkan dokumen ekspor ke Jepang, yaitu pukul 10, ya, membicarakan tentang kontrak kerja franchise diwakili oleh sekretaris. Kemudian selanjutnya menemui Bapak Kakanwil Peperindak pukul 10 sampai 11.30 di kantor Peperindak. Kemudian selanjutnya pertemuan dengan Ibu Setia, Direktur PT Cipta Karsa, pukul 12.30. Tempatnya di PT Cipta Karsa, Jalan Haji Muhammad Tamrin, nomor 5, Jakarta Selatan, yaitu membicarakan kerjasama transportasi ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Yang terakhir yaitu Sabtu 3 Maret 2012, menghadiri undangan pukul 7, bertempat di Krakatau Ballroom Horizon Hotel Jakarta, yaitu membicarakan tentang pesta perkawinan putri Bapak Ardi Martono. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.